Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ada sebuah kisah yang Mr. Zack dapat tentang orang yang hampir saja dijadikan tumbal pesugihan ya. Kisah ini terjadi di sebuah kota di wilayah pantai utara Jawa. Seperti biasa ya, nama dan daerah-daerah tidak perlu kita sebutkan secara detail ya, untuk menjaga marwah baik semua pihak. Kisah ini terjadi ketika Mr. Zack masih kecil ya, sekitar tahun 90-an ya. Tersebutlah tokoh kita ini seorang bapak-bapak yang bekerja di sebuah pabrik ya, sebuah pabrik yang memproduksi suatu barang ya. Tidak perlu kita sebutkan secara detail ya, di mana pabrik itu ada di pantai utara Jawa dan ada semacam bangunan tinggi seperti menara yang digunakan untuk mengeringkan atau untuk mempersiapkan salah satu bahan baku sebelum diproduksi menjadi barang jadi di pabrik tersebut ya. Nah, kisah ini dialami oleh sebut saja namanya Pak Anwar ya, nama samaran Pak Anwar. Kemudian Pak Anwar, pengalaman itu dikisahkan kepada anaknya dan anaknya bercerita kepada Mr. Zack. Ya. Pak Anwar ini pada waktu kejadian sudah cukup umur lah ya, kira-kira menjelang usia 50, tapi Pak Anwar ini boleh dibilang adalah orang yang selalu melakukan ibadah sunnah gitu ya. Jadi rajin melakukan puasa Senin Kamis, kemudian rajin sholat sunnah ya, seperti mungkin ya seperti tahajud atau mungkin sholat duha. Nah, yang namanya kerja di pabrik itu kan ada shift-shiftan ya, shift pagi dan shift malam. Nah, pada waktu kejadian itu hari Kamis malam Jumat, kalau dihitung dalam penanggalan Jawa ya oleh Pak Anwar ini masuk malam Jumat Legi. Tapi sebelum kita lebih dalam ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah sudi mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan mungkin teman-teman mendengar tapi belum subscribe, mohon di subscribe dulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita lebih dalam. Nah, pada siang hari, jadi Kamis siang itu Pak Anwar ini berangkat kerja dalam posisi puasa sunnah Kamis gitu ya. Karena masuk siang, jadi kira-kira ada waktu istirahat untuk orang melakukan sholat maghrib dan makan. Nah, setelah masuk kerja seperti biasa gitu ya di pabrik itu, menjelang maghrib ya, walaupun belum jam istirahat, karena jam istirahat itu kan kira-kira jam 6 sampai jam 7, padahal maghrib di daerah pantai utara Jawa di Jawa Tengah itu ya kira-kira jam setengah 6-an ya, setengah 6 atau jam 5.40-an. Nah, Pak Anwar ini izin gitu ya ke foreman atau ke ketuargu untuk minimal membatalkan puasa gitu ya, membatalkan puasa untuk mengambil bekal di parkiran ya. Bekalnya ditaruh di stang sepeda untuk nanti kemudian sekedar membatalkan dan nanti masuk lagi sampai jam 6 maghrib bunyi bel pabrik dan istirahat
makan dan sebagainya. Nah, di dalam pandangannya Pak Anwar ini, setelah dia izin menuju ke parkiran, dia ini tiba-tiba bertemu dengan seorang perempuan cantik yang belum pernah dia temui sebelumnya. Artinya bukan teman kantor atau bukan pemilik perusahaan atau apa gitu ya. Padahal boleh dibilang karena ini sifatnya industri, pabrik itu kan banyak polusi ya, jadi boleh dibilang warga atau penduduk itu ya lumayan jauh dari pabrik itu. Nah, si perempuan cantik itu mengatakan bahwa dia mencari saudaranya yang bekerja di situ. Ya, sebutlah nama saudaranya itu siapalah namanya, misalkan Pak Anto ya, nama samaran. Nah, kebetulan Pak Anto itu memang ada, yang namanya Pak Anto memang ada, dan Pak Anto itu bekerja di lain bagian gitu ya. Dan karena merasa kasihan gitu, Pak Anwar ini mengantarkan perempuan itu untuk menemui Pak Anto gitu. Itu di apa yang dilihat atau dipersepsi oleh Pak Anwar gitu ya. Nah, ternyata ketika menuju ke tempat Pak Anwar itu, si wanita ini mengajak ke suatu boleh dibilang ke ruangan yang gelap gitu ya. Katanya bahwa di situ tuh ada semacam barang dia yang ketinggalan. Nah, Pak Anwar ini ya antara takut apa gimana, dan ini sudah surup ya, sudah menjelang maghrib dan dia belum buka puasa, tapi karena positif thinking gitu ya, mungkin ada barang yang berat atau jatuh di tempat itu, minta tolong dibawakan. Nah, datanglah Pak Anwar ke tempat itu, dan setelah sampai situ dia merasa dia itu berada di ruangan gelap. Jadi seperti nggak sadar itu tiba-tiba berada di ruangan yang sangat gelap, dan tiba-tiba di hadapannya Pak Anwar itu perempuan yang tadinya cantik itu memanjang meninggi dan berubah menjadi ular berbadan manusia. Jadi ya seperti separuh dari perut ke bawah itu ular, kemudian dari perut ke atas itu manusia atau perempuan. Jadi kalau diibaratkan seperti ular kobra yang mau mematuk gitu ya, kalau lagi posisi akan menyerang. Jadi kalau Pak Anwar ini misalkan tingginya 166, misalkan 165, tinggi normal orang Indonesia, itu ketika posisi berdiri akan mematuk itu tinggi perut ke atas itu mungkin sekitar 250 cm. Itu belum termasuk ekor memanjangnya gitu ya. Dan ular itu tuh mau membelit dan mau seakan-akan mau menggigit gitu ya. Tapi setiap kali mau mendekati, si ular itu seperti seperti kesakitan atau seperti mundur gitu ya. Pak Anwar ini mau dibelit, mau digigit, itu ular itu pasti terpental sendiri, mundur sendiri gitu. Sampai tiba-tiba Pak Anwar ini mendengar ada orang seperti melantunkan ayat-ayat Quran gitu ya. Yang dia dengar itu adalah salah satu penggalan dari surat Yasin gitu ya. Salah satu penggalan dari surat Yasin gitu. Jadi antara di tempat yang tadinya yang dia lihat ya, di point of view-nya Pak Anwar ini, dia mengantar perempuan cantik, minta tolong untuk ditemani ke tempat gelap, tiba-tiba tanpa sadar berada di suatu tempat yang lebih gelap, seperti tertutup gitu ya, seperti di kamar gelap, tapi bisa melihat dengan jelas perempuan itu berubah menjadi ular, dan perempuan itu ular itu yang besar itu ingin membelit ya. Jadi kalau badannya sebesar badan manusia, berarti kan mungkin ekornya mungkin panjangnya sekitar 4-5 meter gitu. Mau membelit pasti mental ke belakang, mau membelit pasti ular itu terpental ke belakang gitu ya. Nah, ketika mendengar lamat-lamat atau suara lantunan ayat Quran yang lirih ini, perempuan ini
yang perempuan setengah ular yang atasnya perempuan cantik tapi bawahnya ular itu berubah menjadi nenek-nenek jelek gitu ya, rambutnya kusut putih, badannya keriput, tapi bawahnya tuh sisinya bahasa Jawanya ngelungsungi, seperti ular yang berganti kulit gitu ya, seperti ular yang berganti kulit, dan ada teriakan kesakitan gitu, dan setelah itu Pak Anwar ini nggak sadar gitu ya. Ketika Pak Anwar ini bangun, Pak Anwar ini boleh dibilang sudah di rumah sakit gitu ya, sudah di rumah sakit dan ditalkin ya. Ditalkin tuh kalau dalam istilah orang Jawa Muslim itu adalah ketika ada orang yang sudah sakit parah berhari-hari atau berapa lama, itu dibacakan ayat-ayat Quran ya, umumnya surat Yasin. Jadi dengan harapan kalau memang masih ada kesempatan hidup, semoga disembuhkan segera, dan kalau memang sudah waktunya menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya bukannya nggak sopan ya, semoga disegerakan supaya tidak memperlama atau tidak menyakiti si sakit gitu ya. Nah, ternyata Pak Anwar ini sudah di rumah sakit gitu ya, sudah ditalkin dibacakan Yasin oleh kerabat ya. Di situ ada anaknya, ada tetangga, ada saudara yang lain gitu ya. Dan ketika sudah mulai bisa sadar sepenuhnya, Pak Anwar ini tanya gitu ya, saya di mana gitu. Dijawab, Bapak ada di rumah sakit gitu. Bapak itu sudah sekitar 3 atau 4 hari itu koma gitu ya, 3 atau 4 hari ini koma gitu. Jadi menurut point of view atau pandangannya Pak Anwar, dia kan izin di waktu maghrib itu untuk buka puasa, kemudian mengantar perempuan cantik, tiba-tiba berubah jadi ular di tempat yang aneh. Itu nggak sampai 10 menitan, tapi menurut pandangan teman-temannya termasuk kepala regunya, karena waktu waktu istirahat sudah selesai, jam 7 lebih Pak Anwar ini tidak kembali, maka ketua regu ini mencari gitu kan ya. Tahun 90-an di suatu tempat boleh dibilang terpencil karena itu suatu pabrik di mana penerangan itu minim. Nah, si ketua regu ini mencari dan ditemukan Pak Anwar ini tergeletak gitu ya. Tergeletak, dan diduga ini terpleset atau serangan jantung atau apa gitu ya. Kemudian diberi pertolongan, dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu sudah sudah dikategorikan kritis gitu. Maka kerabatnya Pak Anwar ini mentalkin gitu ya, membacakan Yasin, kalau memang masih ada kesempatan hidup ya semoga diambil penyakitnya, disembuhkan, kembali sehat seperti sedia kala. Tapi kalau memang sudah saatnya menghadap ke Yang Maha Kuasa, semoga disegerakan ya, bukannya tidak hormat, tapi supaya tidak menyakiti Pak Anwar gitu. Tapi Pak Anwar kemudian sehat kembali. Nah, ketika Pak Anwar bercerita, jadi orang-orang ini nggak percaya gitu ya. Di alamnya Pak Anwar ini sekitar 5-10 menit ya, 15 menit paling lama, tapi di alam dunia 3-4 hari. Nah, kemudian dikait-kaitkan ya, di kasak kusuk atau di kotak gatuk gitu dalam bahasa Jawa. Itu diduga si pemilik pabrik atau si pemilik usaha itu bersekutu dengan siluman ular untuk memperoleh kekayaan gitu ya. Untuk bersekutu dengan siluman ular untuk memperoleh kekayaan dan harta dunia gitu. Nah, kebetulan mungkin waktunya untuk memberi tumbal itu pada malam Jumat Kamis ya. Sekian periode tibalah di malam Jumat Kamis, dan yang disasar adalah Pak Anwar. Tapi karena Pak Anwar ini orangnya yang boleh dibilang orang yang saleh, orang yang selalu ibadah sunnah ya, sunnah aja dilakukan, apalagi yang wajib ya, Senin Kamis puasa, kemudian sholat duha, sholat tahajud yang dikatakan anak-anaknya jarang meleset gitu ya, hampir selalu dilakukan. Jadi dengan izin Allah terhindar dari penumbalan oleh si pemilik pabrik atau si pemilik usaha. Wallahu alam bisawab ya.
Tapi ya betul atau kebetulan ya, tersambung terkonek secara betul atau kebetulan ya, setelah berapa hari Pak Anwar ini sehat dan pulang dari rumah sakit, ada keluarga atau perwakilan dari pemilik pabrik ini mendatangi keluarga Pak Anwar gitu ya, dengan membawa uang yang pada waktu itu sangatlah besar ya, tahun 90-an dibawakan uang kurang lebih sekitar 5 juta gitu ya, dengan alasan pertama untuk mengganti atau bantuan biaya rumah sakit, lalu yang kedua seperti tali asih atau pesangon bahwa Pak Anwar ini dianggap sudah menjelang usia 50 ya, mungkin pabrik itu banyak debu, banyak polusi, jadi ditakutkan kesehatannya terganggu, maka diminta Pak Anwar ini untuk resign atau untuk pensiun dini. Nah, intinya seperti ada penyuapan atau ada maksud untuk Pak Anwar ini tutup mulut atau bungkam gitu ya. Nah, karena demi menjaga keselamatan dan menjaga iman ya anak-anak dari takutnya kalau nanti makan dari hal-hal yang tidak baik, maka ketika uang itu diterima, memang Pak Anwar memang niat untuk mencari lain pekerjaan, tapi uang yang diterima itu kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat sosial keagamaan seperti membangun masjid dan sebagainya. Ya, itulah salah satu kisah aneh dan kisah nyata yang dialami oleh salah satu tokoh yang kita samakan sebagai Pak Anwar ya, yang dengan izin Allah beliau terhindar dari penumbalan oleh orang yang bersekutu dengan siluman ular. Na'udzubillah min dzalik. Wa a'lam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Sebelum Mitra Zaik undur diri, mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah gaib, kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis dan ingin berbagi, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Mitra Zaik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.